Baik, saya mulai saja pertemuan kali ini. Untuk mata kuliah dasar pemrograman, saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baik, untuk kali ini materi hari ini kita akan eh, belajar tentang Wah, iya, Pak. Oh, Mas Budha, Kian, Pak Ati. Itu SMP 15 kan dari buatan Paring ya, Pak. Ya. Iya. pertemuan kali ini kita akan membahas fungsi dalam Python. Ini untuk mata kuliah reguler itu ke pertemuan kelima, di mana fungsi itu dalam Python itu kita akan pelajari bagaimana memahami definisi, parameter, return, dan rekursif. Baik, nanti kalau ada yang ketinggalan untuk materi kali ini, nanti saya kasih rekamannya, nanti saya sharekan ke YouTube. Oke, baik. Untuk slide selanjutnya, tujuan pembelajaran kali ini kita akan memahami bagaimana konsep dasar dalam Python itu, dalam Python it- itu selanjutnya memahami bagaimana mendefinisikan dan memanggil fungsi, memahami penggunaan parameter dan argumen, memahami cara pengambilan mengembalikan nilai return, selanjutnya memahami konsep fungsi rekursif dan penggunaannya. Apa itu fungsi? Dalam sebuah program Twitter, yaitu fungsi itu didefinisikan sebagai blok kode yang terorganisir dan reusable, digunakan untuk melakukan tugas yang begitu spesifik. Analoginya seperti sebuah resep di mana dalam sebuah program itu bisa digunakan berkali-kali. Kata kuncinya itu def. Selanjutnya, mengapa menggunakan fungsi? Karena reusability, digunakan ulang kode tanpa menulis ulang. Selanjutnya, modularity, pecah program kompleks jadi lebih kecil dan terkelola. Readability yaitu kode yang struktur dan mudah dibaca. Selanjutnya, maintainability, itu kenapa untuk perbaikan atau update cukup di satu tempat. Selanjutnya, slide kelima mendefinisikan sebuah fungsi atau sintak itu sebagai berikut. Yang pertama ditulis kata def untuk awalan, hanya ditulis nama fungsinya apa, hanya parameter satu, parameter dua, dan selanjutnya. Selanjutnya setelah itu ini opsional kalau seandainya nanti sebuah fungsi itu akan dijelaskan untuk apa. Untuk apa selanjutnya blok kodenya nanti apa seperti apa selanjutnya statement berapa kali selanjutnya setelah statementnya selesai dikasih fungsi return untuk mengembalikan sebuah nilai apa yang di digunakan untuk sebagai dari fungsi tersebut, penekanannya di mana nama fungsi
parameter dan identifikasi sebuah apa perintah return. Return ini untuk mengembalikan sebuah nilai dari fungsi tersebut. Contoh sederhana, fungsi sederhana itu seperti ini. Mendefinisikan fungsi def sapa itu di mana kita menggunakan fungsi sapa itu untuk mencetak fungsi membuat sapaan seperti halo selamat datang di Python. Nanti ketika saya akan menulis sapa akan keluar halo selamat datang di Python. Poinnya itu menunjukkan definisi dasar dan cara memanggil fungsi. Kalau mau dipraktekkan sebagai berikut, untuk yang ini dipraktekkan sebagai berikut. File, new, code notebook. Def, spasi, sapa, dalam kurung, titik dua, enter. Ini digunakan untuk apa? Mencetak sapaan. Terus print, halo, selamat datang di eh, perkuliahan dasar pemrograman Python. Titik, kurung. Selanjutnya, enter, panggilnya. Ini ditulis saja sapa. Nanti akan keluar fungsi di atas ini. Manggil fungsi. Ini keluar. Tiga di compile. Oh, ini. eh, kurang tiga. Nah, oke. Ini keluar. Halo, selamat datang di perkuliahan programming Python. Ini keluar. Kalau ini mau ditambahin lagi, apa fungsi lagi, mungkin sapa lagi, bisa. Dua, ada dua. Ini sefungsi tulisan sapa ini seperti stempel untuk mencetak dari fungsi ini. Kalau ditambahin lagi, diganti mungkin ucapan assalamualaikum, bisa salam.
Kita ketik salam di sini, akan muncul. Halo, selamat datang di perkuliahan dasar Modern Python. Lanjutnya ini ketika saya panggil salam, maka akan keluar lafal Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begitu. Oke, itu apa? Dasar sebuah fungsi. Selanjutnya, nih. Parameter dan argumen, di mana parameter itu terdiri dari variabel dalam tanda kurung pada definisi fungsi, bertindak sebagai placeholder atau nilai. Selanjutnya, argumennya itu nilai aktual yang diberikan pada saat fungsi dipanggil. Contohnya, def siapa nama, nah, terus ini digunakan untuk memanggil parameter sebuah nama. Istilahnya ini stempelnya itu nanti eh, harus mendapatkan inputan sebuah nama. Contohnya ini, siapa nama, selanjutnya print hello, namanya siapa. Selanjutnya ini, siapa nama Andi, nanti akan keluar halo Andi. Jadi siapa nama Citra, halo Citra, dan seterusnya. Kalau mau dicoba berikut yang ini, def, siapa nama dalam kurung nama dalam kurung, selanjutnya print f hello, koma dalam kurung nama dalam kurung enter. Selanjutnya ini buat fungsi siapa nama dengan argumen atau parameter. Oke. Selanjutnya ini setelah tadi kan memanggil fungsi ini sapa, salam, selanjutnya Pak. Ditambahin nam, oh, manggil nama. Ini sapa, nama, oke, Andi. Nanti akan keluar halo Andi. Good. Nah, keluar halo Andi. Otomatis ini akan masukkan ke sini. Terus mau ditambahin setelah sapa nama tanya alamat. Alamat rumah Nadib di mana? Ke sini. Ya. Oh, alamat di bentar. Oh, nih.
keluar. Halo Andi, boleh tahu alamat rumahnya Andi di mana? Nih, ini apa ambil parameter dari sebuah fungsi dimasukkan ke sebuah percetakan apa kalimat seperti ini. Nanti akan otomatis akan keluar seperti ini. Halo, selamat datang. Assalamualaikum. Halo Andi, boleh tahu alamat rumahnya? Terus sebagai berikut apa dari sebuah fungsi, parameter sebuah fungsi. Selanjutnya, mengembalikan nilai dengan return. Mengembalikan nilai dengan return seperti ini. Kita definisikan fungsinya dulu. Buat apa? Ini fungsinya untuk menjumlahkan dengan fungsi tambah. Angka satu, angka 2. Hasilnya itu nanti akan dijumlah, dikembalikan sebuah hasil return. Selanjutnya jumlah kita final anggap aja ini apa melakukan penjumlahan di mana jumlah itu menggunakan tambah dari parameter satu ke parameter 2 nanti akan keluarnya itu 15. Contohnya itu dengan mencetak print hasil dari jumlah. Jumlah itu dari ini parameter jumlah yang dari hasil dari tambah. Tambah itu akan mengembalikan sebuah hasil. Hasilnya di sini akan hasilnya akan 15. Ini juga berfungsi seperti berikut. Print 3 plus 7 dari fungsi tambah, tambah yang sesuai dengan di atas, itu nanti ketika dimasukkan angka 3 dan 7 nanti akan hasilnya otomatis keluar 10. Selanjutnya ini uji cobanya. D tambah angka satu koma angka 2 dalam kurung titik 2 enter hasil sama dengan angka satu ditambah angka 2 bentuknya return hasil. Ntar selanjutnya misal kita mau pengen membuat fungsi apa mencetak eh, kata-kata dari mungkin jumlah ketika kita panggil jumlah akan keluar dari hasil seperti tambah 10,5. Nih, jumlah kan sama dengan dari diambil dari tambah 10,5 dalam kurung enter print F hasil titik 2 dalam kurung jumlah F. Kalau ini nanti mengjumlahkan. Ini dengan mengambil dari fungsi dijumlahkan. Coba dijalankan hasilnya
15, 10 tambah 5. Kalau mungkin ini di lanjutnya, kalau mau menggunakan printnya dengan tambahnya itu di tengah-tengah. Code print dalam kurung F 3 ditambah 7 sama dengan dalam kurung tambah 3,7 dalam kurung kurung kurawal, lanjutnya titik 2 namanya kurung lagi. Oke, ini akan mengeksekusi 3 ditambah 7. Oke, tambah 7, 10. Good. Terus ini mau ditambahin lagi juga bisa. Mungkin ini 8 ditambah 7. Ini diganti aja. Tiganya diganti 8. Nanti hasilnya akan 15. Nah, 8 tambah 7 sama dengan 15. Tiga tambah 7, 10. 3 tambah 8 tambah 7, 15. Berikut fungsinya. Mungkin ini mau ditambah apa? Fungsi pengurangan. Bisa. Tinggal di copy saja fungsi def-nya. Diganti kurang. Angka 1, angka 2 dikurang. Itu hasil. Terus ini 8 kurangi 7. Kok tambahannya diganti kurang. Hasilnya 8 kurangi 7 sama dengan 1. Mungkin ini kasih 8 bisa ya. 8. 1,888888. Oke, itu sebagai berikut. Mau diganti kali ya bisa. Kali. Tinggal def-nya perkalian. Ya, dikali. In, kali. 7 apa dikali kalian. Kan kali 7 hasilnya 5, 6. Keluar. Berapa 7. Dan seterusnya. Bisa nanti dicoba di apa Jupiter masing-masing. Apa fungsi melakukan sebuah fungsi dengan menggunakan return. Artinya pengantaran fungsi rekursif di mana definisinya itu sebuah fungsi yang digunakan untuk memanggil dirinya sendiri di dalam definisinya. Analoginya seperti cermin berhadapan boneka Matryoshka dari Rusia yang di mana peringatannya harus memiliki kondisi berhenti base case agar tidak berjalan tanpa henti. Komponen fungsi rekursif itu biasanya das, dalam kasus penggunaannya itu seperti kondisinya itu seperti berhenti rekursif, mengembalikan nilai tetap tanpa memanggil diri sendiri lagi. Hanya penting untuk mencegah
infinited loop dan step overflow. Infinited loop itu seperti halnya apa dari perangkat handphone kalian yang sering apa mengeksekusi sebuah program sampai HP-nya itu panas. Lah, itu bisa disebut dengan infinited loop, menjalankan sebuah proses tanpa henti. Kalau eh, seperti itu biasanya dimatikan paksa atau di restart itu biasanya. Kalau di laptop itu biasanya di task manager terus di end stuck untuk menghentikan proses dari sebuah program tersebut. Selanjutnya, langkah rekursifnya itu recursive step yang digunakan untuk bagian fungsi memanggil dirinya sendiri yang biasanya dengan argumen yang dimodifikasi akan mendekati base case. Contoh rekursi faktorial itu, contoh rekursif seperti apa mungkin dulu yang pernah dapat mata pelajaran matematika tentang faktorial di mana definisi matematika yaitu n tanda seru itu nanti akan berbunyi seperti N kali N min satu kali N min 2 dikali dan seterusnya kali satu untuk N lebih dari nol. Ketika nol faktorial itu sama dengan satu. Definisi rekursif yaitu N seru N kali N min satu terus tanda seru. Rangka rekursifnya selanjutnya nol seru sama dengan 1 atau satu faktorial itu sama dengan satu. Kasus dasar base case. Ini kode faktorial rekursif. Cara menghitung faktorial. Ketika if sama dengan nol atau n sama dengan satu maka nanti akan kembali angka satu. Setelahnya, kalau tidak sama dengan nol dan satu maka akan return n dikali faktorial rekursif. Ini faktorial rekursif n kurangi satu. Satu. Contohnya pemanggilannya seperti print, print faktorial 5, faktorial rekursif dari 5 itu berapa? Oke. N itu nanti kan diinputkan berapa? Mungkin 5. 5 dikali faktorial rekursif itu dia akan mengulang terusnya sampai eh, N-nya itu habis. Seperti hanya 5 ini. Maka akan keluar output 120 karena faktorial rekurs apa faktorial 5 itu satu kali 2 kali 3 kali 4 kali 5 nanti hasilnya 120. Kalau sprint F 0 faktorial itu langsung nanti akan keluar outputnya satu karena udah langsung dilempar ke return satu. Ini visualisasi cara kerja rekursif faktorial 3. Lanjutnya alur pemanggilan 3 cek bukan base case hitung 3 kali. Faktor 2 cek base case hitung 2 kali. Faktorial rekurs satu cek base case return satu. Ya berarti itu balik ke pemanggilan hitung 2 kali itu 1 2 return 2. Panggilan hitung 3 kali 2 6 return 6. Kelebihan dan kekurangan rekursif sebagai berikut. Kelebihannya itu solusi elegan, intuitif untuk masalah yang cocok. Misalnya, tree traversal, kode ini biasanya lebih pendek dan mudah dibaca jika konsep bisa dipahami. Kekurangannya bisa lebih lambat, overhead, pemanggilan fungsi, selanjutnya membutuhkan lebih banyak memori, call stack. Resiko start overflow error ini jika rekursi terlalu dalam, terkadang lebih sulit di debug.
Kapan sebaiknya menggunakan fungsi rekursif ini? Gunakan jika masalah secara alami dapat dipecah menjadi sub masalah yang identik dan lebih kecil. Memiliki base case yang jelas dan terdefinisi. Solusi rekursif terasa lebih natural atau lebih mudah diekspresikan dibanding iteratif loop. Contoh umum operasi operasi pada struktur data pohon tree, beberapa algoritma sorting, searching, quicksort, merge sort, Fibonacci meski sering lebih efisien dan interaktif. Ringkasannya, fungsi def adalah kunci reusability dan modularitas. Selanjutnya, parameter definisi menerima nilai dari argumen pemanggilan return digunakan untuk mendapatkan hasil dari fungsi. Aja fungsi rekursif memanggil dirinya sendiri yang butuh base case dan rekursif step. Selanjutnya, pahami trade-off saat memilih antara rekursif dan iterasi. Selanjutnya, ini nanti langsung saya ke materi selanjutnya biar bisa langsung. Berarti ini tentang eh, fungsi dalam pattern. Ini nanti ke bentar, yang materi selanjutnya ada di Canva. Materi selanjutnya tentang pengantar pemrograman berorientasi objek atau OOP. Apa yang akan kita pelajari dari OOP ini? Beralih ke OOP, perbedaannya dengan prosedural itu apa? Konsep dasar OOP yaitu yang pertama itu kelas, objek, atribut, dan metode. Di mana pilar utama OOP yaitu enkapsulasi, pewarisan, dan polimorfisme. Dasar prosedural ke orientasi objek, pemrograman prosedural itu fokus pada urutan, instruksi atau fungsi, bisa menjadi kompleks dan sulit dikelola untuk proyek besar. Berorientasi objek OP, di mana fokus pada objek yang mempresentasikan entitas dunia nyata, konsep. Selanjutnya, setiap objek memiliki data atribut dan perilaku metode. Tujuannya yaitu kode lebih terstruktur, modular, mudah digunakan kembali, reusable, dan mudah dipelihara atau maintainable. Selanjutnya,
Kelas itu blueprint atau cetakan. Soalnya objek instan itu sebuah perwujudan nyata dari kelas. Selanjutnya atribut itu data state atau properti yang dimiliki objek. Metode itu perilaku aksi fungsi yang bisa dilakukan objek. Contohnya kelas kendaraan. Kelas kendaraan nanti kendaraan itu eh, bisa digambarkan bahwa mobil juga kendaraan, Vespa juga kendaraan, bus pun juga kendaraan. Yang membedakan adalah perwujudan dari objek. Dari mungkin objek kendaraan yang berbentuk roda empat ya, itu mobil. Yang roda dua itu motor. Selanjutnya yang lebih agak besar mungkin aja bus. Selanjutnya atributnya. Atribut dari mobil sama motor itu beda. Atributnya mobil itu ada kaca, kacanya. Tapi kalau atribut dari motor itu tidak ada. Selanjutnya metodenya perilaku yang digunakan. Mungkin metode yang digunakan di mobil sama di motor beda. Kalau di motor untuk mengendarainya metodenya harus melakukan keseimbangan. Tapi kalau di mobil harus melakukan tidak perlu keseimbangan, harus masuk ke dalam, artinya mungkin masukkan gigi, terus selanjutnya dan selanjutnya itu beda untuk di metodenya. Itu gambaran dari konsep dari OOP itu. Selanjutnya, definisi dari template untuk membuat objek. Isi ininya itu mendefinisikan struktur atribut apa saja dan perilaku metode apa saja yang akan dimiliki oleh objek turunannya. Analoginya, cetakan kue, blueprint arsitektur bangunan. Contohnya kelas mobil, kelas mahasiswa, kelas rekening bank. Sebenarnya objek objek itu instan dari se- perwujudan dari spesifik dari sebuah kelas. Setiap objek memiliki identitas, nilai atribut dan metode yang unik sesuai definisi kelas. Analoginya kue spesifik dibuat dari cetakan rumah yang dibangun dari blueprint. Contoh halnya mobil mewah itu mobil, selanjutnya mobil biru itu juga mobil, keduanya objek itu mobil, cuma bedanya itu dari warnanya dan atributnya. Variabel yang menyimpan data terkait atribut itu data atau state objek. Variabel yang menyimpan data terkait state atau karakter dari objek tersebut. Contohnya, objek mobil atributnya itu seperti warnanya apa merah, mereknya Toyota. Terus kecepatannya sekarang itu berapa? 60 itu bisa disebut dengan atribut. Inilah nilai atribut yang membedakan satu objek dengan objek yang lain di dalam kelas yang sama. Selanjutnya, metode atau perilaku. Aksi objek definisinya itu fungsi yang dimiliki oleh kelas dan dapat dipanggil oleh objek dari kelas tersebut. Mendefinisikan apa yang bisa dilakukan oleh objek biasanya berinteraksi dengan atribut objek. Selanjutnya, seperti ah, metode maju. Maju itu nanti objek apa saja dari mobil itu akan digunakan. Terus selanjutnya mundur, rem, dan get info. Contoh kode kelas mobil ini. Kita membuat kelas mobil. Nah, dari mobil itu kita definisikan atributnya. Di mana atributnya itu dalam ini merek mobil, warna mobil apa, kecepatan apa. Selanjutnya
kita definisikan metodenya. Metodenya itu menggunakan apa? Maju. Di mana maju itu mobil sendiri, majunya ditambahkan kecepatan. Sel kecepatan berapa nanti mobil itu yang akan maju itu mobil yang apa mendefinisikan kecepatan selanjutnya rem. Di mana rem itu metodenya itu kecepatannya itu nol, disetting ke nol, akan mengerem, nanti akan mobil itu akan berhenti. Contohnya, kita membuat objek mobilku, di mana mobilku itu dari kelas mobil itu akan apa mencetak sebuah mobil bermerek Honda dan warnanya hitam. Aja mobil dia ini untuk mencetak mobil Suzuki putih. Oke. Selanjutnya memanggil metode di mana mau memanggil metode apa? Mungkin mobilku. Mungkin kalau mobilku ini nanti akan keluar mobil Honda yang nanti bakal maju dengan kecepatan 50 kilometer. Jadinya dipanggil metode lagi, mobil dia, di mana mobil dia nanti akan keluar mobil Suzuki ini, Suzuki nanti akan keluar apa langsung mengembalikan fungsi return berhenti dan selanjutnya. Tiga pilar kekuatan OOP itu selain konsep dasar OOP diperkuat oleh tiga prinsip utama, yaitu enkapsulasi, perwarisan, polimorfisme. Prinsip ini membuat OOP sangat powerful untuk membangun software yang begitu kompleks. Enkapsulasi membungkus rapat yang definisinya itu menggabungkan data, atribut, dan metode yang dalam satu unit kelas. Informasinya menyembunyikan detail implementasi internal dari luar, akses dikontrol melalui metode interface publik. Tujuannya itu melindungi data agar tidak mudah diubah sembarangan, menyederhanakan penggunaan kelas, meningkatkan modularitas dan keamanan. Analoginya kapsul obat dan remote TV. Pewarisan mewariskan sifat. Mekanismenya di mana kelas baru subkelas dapat mengambil mewarisi atribut dan metode dari kelas yang sudah ada, superkelas atau parent. Hubungannya itu menciptakan hierarki is A. Contohnya mobil sport. Mobil sport is a mobil. Tujuannya itu kode reusable yang kita hindari duplikasi kode, membuat struktur kelas yang logis dan terorganisir. Analoginya seperti sifat turunan dalam keluarga, klasifikasi makhluk hidup. Selanjutnya, polymorphism, satu nama banyak aksi, banyak bentuk. Kemampuan objek dari kelas berbeda dengan merespon metode call yang sama dengan cara implementasi yang berbeda. Contoh umumnya, metode overriding, subkelas yang menyediakan implementasi berbeda untuk metode yang diwarisi oleh dari super kelas. Tujuannya itu fleksibilitas. Kode bisa bekerja dengan objek dari berbagai turunan secara seragam. Ekstensibilitas, mudah menambahkan kelas baru tanpa mengubah kode yang sudah ada. Analoginya, perintah bersuara pada hewan berbeda. Tombol play di berbagai media layar. Nih, contoh kodenya polymorphism seperti berikut. Kita akan membuat kelas hewan, di mana dalam hewan itu pasti akan melakukan suara, mengeluarkan suara. Contohnya kucing, membuat kelas kucing. Kucing pasti ya juga bersuara, tapi beda suaranya kucing ada
suaranya meong. Itu polimorfisme dari sebuah kelas kucing. Ini kelas anjing. Nanti akan keluar bersuara seperti keluar suara guguk. Selanjutnya dicetak daftar hewan, kucing, anjing, hewan. Nanti akan for hewan, in daftar hewan, hewan bersuara, maka akan keluar suara kucing, suara anjing, selanjutnya suara hewan. Karena hewan ini keluar dari kelas hewan. Ya, di polymorphism dari sebuah yang bersuara seperti suara hewan. Oke, baik. Itu tadi sebuah penjelasan tentang objek oriented. Ini kemarin itu cuma bukan ini latihan untuk anak reguler. Mungkin kalau untuk mahasiswa KSK cukup memahami saja di mana latihannya itu kita membuat kelas dan objek dasar sebuah kelas buku, di mana kelas bukunya itu nanti mengambil atribut seperti buku, judul, pengarang, jumlah, dan penerbit. Nanti dari itu nanti akan ketika dipanggil info buku, maka akan keluar sebuah buku kelas dari buku yang dipanggil tersebut. Selanjutnya buatlah setidaknya dua objek berbeda dari kelas buku, berikan nilai yang berbeda untuk atribut masing-masing objek buku tersebut. Misalnya saat pembuatan objek menggunakan konstruktor atau setelah objek dibuat. Selanjutnya panggil metode info buku dari kedua objek buku yang telah dibuat untuk menampilkan informasi masing-masing buku. Nah, hasilnya seperti ini. Kelas buku didefinisikan atributnya. Selanjutnya buat metodenya di berikut. Selanjutnya ketika buku satu itu mendefinisikan sebuah buku Laskar Pelangi ciptaan Nadia Hirata halamannya berapa, terus penerbitnya siapa, seperti itu buku dua tiga. Selanjutnya untuk di bawah untuk memanggilnya itu cukup memanggil fungsi dari buku satu terus mau ambil apa ini info buku berikut. Mungkin nanti setelah info buku halaman pertama. Info buku halaman pertama dan seterusnya. Oke, baik. Itu tadi materi perkuliahan kita hari ini. Mungkin cuacanya di Pak Eri cukup deras dan pencahayaannya udah mulai agak redup. Mungkin eh, saya bisa akhiri untuk perkuliahan hari ini di jam 5.30. Mungkin nanti materinya saya akan bagikan di grup untuk bisa dilatihan dan rekamannya nanti tak bagikan di channel YouTube untuk teman-teman yang ketinggalan. Terus nah untuk absensinya sudah saya apa eksekusi untuk hadir semua, tidak ada masalah untuk absensinya. eh Oke, untuk minggu depan mungkin untuk tugasnya mungkin tak eh, kasih minggu depan saja untuk penilaian UTS-nya.
Materi ini kita cukup materi materi saja ya. Baik, mungkin saya akhiri saja ya, udah maghrib ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Kita minggu, kamu minggu depan ada. Assalamualaikum. Terima kasih. Terima kasih Siap, Pak Heri. terima wabarakatuh. kasih Pak Eri. Terima kasih, Pak. Terima Ya. kasih.